Bagi masyarakat yang tinggal di Jawa, Nyi Roro Kidul selalu dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Wanita yang konon sangat sakti ini juga memiliki hubungan dengan Raja-Raja Jawa era Mataram hingga sekarang. Melalui persekutuan ini, Jawa dilindungi oleh kekuatan gaib yang tak tampak, namun sangat kuat dan bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki linui atau kelebihan. Masih tentang Nyi Roro Kidul, beberapa pandangan menyebutkan bahwa dia adalah seorang putri raja, seorang bidadari, jin, dan lain sebagainya. Lantas manakah yang paling benar? Setiap pandangan atau perspektif memiliki kebenarannya sendiri. Berikut ini akan kita bahas beberapa pandangan tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Kisah dari Nyi Roro Kidul bermula dari lahirnya seorang putri bernama Ratu Ayu dari Kerajaan Galuh. Sejak dia lahir, keanehan sudah terjadi pada tubuhnya. Dia bisa bicara dengan mengatakan jika dirinya merupakan penguasa pantai selatan. Setelah dewasa, dia menunggu seorang pria yang kelak akan menjadi suaminya. Pria itu adalah Raja Jawa yang kelak datang ke pantai selatan untuk meminta bantuan. Dan benar saja, akhirnya Panembahan Senopati yang merupakan Raja Mataram datang ke pantai selatan. Dia melakukan semedi selama beberapa malam, sebelum akhirnya Nyi Roro Kidul datang dan jatuh cinta kepada sosok raja itu. Akhirnya kedua insan itu bercinta selama 3 hari 3 malam di bawah laut, sebelum Panembahan Senopati kembali dan berperang. Di era Sultan Agung tiba, dia menciptakan tari Bedoyo yang merupakan perwujudan percintaan sang kakek dengan penguasa Laut Selatan. Pendapat lain tentang Nyi Roro Kidul dikemukakan oleh seniman kawakan Pramudia Anantatur. Menurut dia, Nyi Roro Kidul adalah tokoh rekaan seniman kala itu. Tokoh ini diciptakan untuk menutupi kekalahan Mataram dari Belanda. Dengan menciptakan tokoh ini, mereka seakan-akan masih memiliki kuasa akan pantai selatan. Mitos pertama tentang asal-usul Nyi Roro Kidul bercerita tentang anak dari Ratu Bilqis yang dahulu tunduk dengan ketampanan Nabi Sulaiman. Dia menikah dengan seorang raja jin dan dikaruniai seorang anak tidak kasat mata. Malu dengan anak yang seperti ini, Ratu Bilqis membuang anaknya ke pulau jauh bernama Al-Jawi. Dari pulau inilah Nyi Roro Kidul tumbuh dan akhirnya menguasai Laut Selatan. Masih ingatkah kalian dengan cerita kisah Nawang Wulan dan Jaka Tarub? Bidadari yang dicuri selendangnya itu akhirnya menikah dengan Jaka Tarub. Setelah memiliki anak, dia tahu jika Jaka Tarub telah memperdayainya. Dari sini dia mengambil selendang dan kembali ke Kahyangan. Sayangnya dia tidak diterima karena sudah menikah dengan manusia. Bahkan dia dikutuk menjadi sebangsa jin dan disuruh menjaga kawasan selatan Jawa agar tidak tenggelam oleh samudera yang terus meluap. Dalam pandangan agama Islam, Tuhan menciptakan manusia dari tanah liat dan jin dari api. Keduanya hidup berdampingan dengan manusia memiliki derajat yang lebih tinggi. Mengetahui hal ini, kaum jin tidak terima karena mereka memiliki kesaktian yang lebih besar dari manusia. Akhirnya dengan sekuat tenaga, mereka akan membuat manusia terjerumus dan berpaling dari Tuhannya. Nyi Roro Kidul adalah jin yang barangkali memiliki tingkatan yang tinggi. Dia mengubah wujudnya menjadi seorang berparas cantik yang kerap menggoda manusia. Dengan wujud ini dia mengganggu manusia bagaimanapun caranya, termasuk memberi iming-iming jabatan dan juga uang yang sangat banyak.
Teosofi adalah sebuah doktrin filsafat agama dan mistisme. Pada abad ke-19, gerakan ini mulai muncul dan menyebar ke banyak negara di dunia. Salah satu tokoh dari teosofi adalah Jeffrey Hudson. Dia menyelidiki banyak sekali peristiwa mistisme, termasuk mengatakan bahwa di Borobudur ada dewa penjaga tanah yang membuat kawasan itu jadi aman. Saat mengunjungi Indonesia, Jeffrey juga mengunjungi pantai selatan. Dari kunjungannya ini, dia menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul tidak ada. Makhluk yang konon dianggap sebagai Nyi Roro Kidul itu adalah seorang putri dari dunia manusia yang bertapa dan akhirnya menjadi kuasa di sana. Selanjutnya, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai makhluk pikiran yang tercipta dari mitos atau kepercayaan manusia. Selanjutnya, Nyi Roro Kidul dianggap sebagai makhluk raksasa astral purba. Demikianlah asal-usul tentang keberadaan Nyi Roro Kidul. Terlepas dari benar atau tidaknya Nyi Roro Kidul, tokoh yang sangat kuat ini tetap dipercaya oleh mereka yang berada di kawasan pesisir pantai selatan. Banyak orang masih percaya bahwa orang yang tenggelam di laut itu diambil oleh Nyi Roro Kidul dan larangan memakai baju hijau di area pantai selatan. Itulah sekelumit pembahasan tentang Nyi Roro Kidul dari perspektif mitos, sejarah, dan agama. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua.